padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Kamis 11 April 2024. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Doa dan renungan akan bersama dengan kami, saya Suster Maria Sifra PRR dan Suster Maria Oliva PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Roh Kudus Tamu Hatiku. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihatmu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas istirahat sepanjang malam yang lalu, dan bersyukur atas anugerah kehidupan di hari yang baru ini. Kami bersyukur pula atas kesaksian dan pemberitaan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk taat pada perintah Yesus Putra-Mu. Kami mohon kekuatan dan keberanian dari-Mu, agar kami dapat bersaksi tentang kebesaran-Mu dan menyambut Kristus sebagai terang kehidupan kami. Tambahkanlah keberanian dan teguhkanlah iman bagi kami untuk selalu mengikuti jejak Yesus Putra-Mu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami mampu membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabdanya dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga
adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan melalui penginjil Yohanes. Hari ini penginjil Yohanes membawa kita pada suatu perjumpaan yang mendalam dengan ajaran dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Di dalamnya kita dihadapkan pada suatu kebenaran yang mendasar, bahwa Kristus adalah yang utama, sementara kita sebagai hamba-Nya harus merendahkan diri agar Dia semakin tinggi. Dalam pemikiran manusiawi, mungkin kita sulit untuk memahami konsep ini. Kita terbiasa dengan dorongan untuk mencari pengakuan dan pujian bagi diri kita sendiri. Namun, Yohanes dengan tegas mengingatkan kita akan pentingnya mengarahkan perhatian dan penghormatan kita kepada Kristus. Bagi Yohanes, tugas utamanya adalah untuk menjadi suara yang menyatakan kedatangan Yesus Kristus, bukan untuk menyatakan kebesaran dan kehebatan dirinya sendiri. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di dunia yang penuh dengan keinginan untuk pengakuan dan kebanggaan diri, kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk mengurangi peran dan kepentingan diri kita sendiri, sehingga Kristus semakin bersinar dalam kehidupan kita. Namun, pernyataan Yohanes bukanlah sekedar penekanan pada kerendahan diri. Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang menerima kesaksian Kristus telah menandatangani pernyataan tentang kebenarannya. Dengan kata lain, ketika kita mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga menyatakan kebenaran akan kuasa dan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita memahami dan meresapi kesaksian Yohanes ini, kita dipanggil untuk merenungkan peran kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus,
dan untuk menjadi saksi-saksi bagi kasih dan kebenaran Kristus di dunia ini. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, salah satu ukuran untuk melihat kedalaman iman kita adalah sikap murah hati kita. Kita murah hati bukan karena kita sudah memiliki banyak harta, bukan karena kita memiliki kelimpahan, namun karena kita bukan dari dunia ini. Artinya, kita tidak punya kelekatan pada harta benda yang ada di dunia ini. Dan sebaliknya, bila kita masih memperebutkan jabatan, memperebutkan kedudukan, memperebutkan fasilitas dan harta benda duniawi, berarti kita sebenarnya belum sungguh-sungguh beriman pada Yesus. Sebenarnya kerohanian kita belum betul-betul mendalam. Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, dan itu juga yang menjadi ukuran bagi hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mengimani itu berarti bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita bukan dari dunia ini. Kita memberi kesaksian, memberi kebebasan sejati sebagai murid-murid Yesus. Kita memang masih hidup di dunia ini, bekerja dan mengurus dunia ini, menikmati apapun yang ada di dunia ini. Namun kita tidak boleh tenggelam di dalam urusan dunia. Kita senantiasa sadar betapa sementaranya apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Semuanya sifatnya hanya sementara. Kita diciptakan untuk keabadian. Kita tercipta untuk kehidupan yang kekal pada kehidupan yang akan datang. Sebagai citra Allah yang sadar bahwa kita adalah berasal dari atas. Kesadaran inilah yang membuat kita hidup di dunia ini. Namun, kehidupan kita tidak boleh ditentukan oleh dunia. Jika kita masih tenggelam dalam urusan-urusan duniawi, tidak mungkin kita mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya. Karena pikiran kita, hati kita, ingatan kita masih terikat pada harta benda, pada uang, pada kekayaan, pada kedudukan, pada jabatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita sebagai umat yang percaya mengikuti teladan Yohanes Pembaptis yang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memuliakan Kristus di atas segala-galanya. Mari kita hidup sebagai saksi-saksi yang setia dan taat pada ajaran-ajaran Kristus, sehingga dunia dapat melihat cahaya Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami berdoa untuk umat Muslim yang merayakan Idul Fitri. Semoga Engkau memberkati mereka dengan kedamaian, kasih sayang, dan kegembiraan dalam menyambut kemenangan spiritual. Jadikanlah hubungan mereka denganmu semakin erat
dan saling menguatkan satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Penyembuh, kami memohon kepadamu untuk kesembuhan orang-orang sakit di seluruh dunia. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan berikanlah mereka kekuatan untuk melewati cobaan ini. Jadikanlah penderitaan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu dan memperoleh kekuatan iman yang lebih besar. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Pencipta, kami menghadap Engkau bersama keluarga-keluarga yang mempunyai kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan keturunan. Engkau adalah yang maha bijaksana, dan kami percaya bahwa setiap anugerah berasal daripadamu. Berikanlah rahmat-Mu atas pasangan suami istri, agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan, memiliki keturunan untuk memperluas keluarga kami dalam cinta dan kasih sayang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami berdoa untuk mereka yang terlilit hutang piutang. Engkau adalah sumber segala kekayaan dan kebijaksanaan. Bantu mereka menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan memberikan solusi yang adil dan bermanfaat. Berikanlah mereka kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi ujian ini dan tetap teguh dalam iman dan kesabaran akan pertolongan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menunduk sejenak, kita menyampaikan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami.
Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. terpujilah Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dari tempat ini kami berdua, Suster Oliva dan saya mewakili teman-teman dari tim Doa Kekuatanku Channel mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah